Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast saya yang berjudul Prabowo of Prabowo. Saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Para netizen atau para pemirsa semuanya, ini adalah podcast pertama kita, tidak mengulik tentang hal-hal yang negatif dari Presiden Republik Indonesia sekarang, tetapi untuk edisi perdana ini kita membahas tentang masa kecil Prabowo. Sebelumnya saya akan membagi setiap penayangan 1 kali sehari. Hari pertama adalah masa kecil Prabowo. Hari kedua, Prabowo beranjak dewasa. Hari ketiga, tentang karir militernya Prabowo. Hari keempat, tentang karir bisnis Prabowo. Hari kelima, Prabowo dan era reformasi. Hari ke-6, Prabowo dan keluarga kecil serta keluarga besar. Hari ke-7, Prabowo di mata masyarakat Indonesia. Tetapi dalam setiap edisi 1-2 menit kita mengulas kegiatan Prabowo sebagai seorang presiden untuk menjaga aktualitas podcast ini. Baiklah, kita memasuki hari pertama, yakni masa kecilnya Prabowo. Ternyata Prabowo tersebut dididik sangat keras oleh ayah ibunya. Yang paling terkenal di seluruh Indonesia adalah ayahnya, adalah seorang begawan ekonomi, Sumitro Joyohadikusumo. Ternyata sifat tegas dan keras Prabowo memang sudah terbentuk sejak Prabowo kecil. Mengutip dari laman resmi Prabowo Subianto, ia adalah putra dari begawan ekonomi Sumitro Joyohadikusumo yang menikah dengan Dora Sigar. Apabila ditelusuri lebih jauh, Prabowo adalah cucu dari Raden Mas Margono Joyohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia atau Bank BNI 46 sekarang, dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia DPA RI yang pertama, serta anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Waktu kecil, Prabowo dididik dengan keras oleh ayah dan ibunya. Hal ini dilakukan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan tegas. Sumitro, ayah Prabowo, mengaku bahwa dalam mendidik anak, ia menerapkan 2 prinsip. Pertama, kalau anak meminta waktu, maka orang tua harus meluangkan waktu. Kedua, orang tua tidak boleh meremehkan anak seberapapun tekad anak tersebut atau seberapapun nakalnya anak tersebut. Jika dilihat dari psikologi, hal ini baik dan terbukti sekarang Prabowo menjadi presiden. Sementara itu, ibu Prabowo, Dora Sigar, mengaku bahwa dalam mendidik anak, ia menerapkan sistem disiplin ketat. Tata krama dan etika Belanda diterapkan Dora dalam mendidik anak, sebagaimana didikan yang ia terima waktu kecil dari kedua orang tuanya yang sama-sama berpendidikan Belanda, seperti yang ditulis oleh tim Prabowo. Prabowo kecil adalah anak yang sangat keras. Sifat kerasnya ini sering terlihat saat Prabowo makan bersama keluarganya di meja makan. Prabowo tidak mau mengikuti tata krama dan etika yang diajarkan oleh ibunya. Etika di meja makan. Ketika makan, tangannya sering kesana kemari dan ia tidak mau melipat kain di atas pangkuannya. Sifat keras ini sepertinya
diturunkan oleh sang ibu. Namun, meskipun dikenal sebagai anak yang keras, Prabowo juga memperlihatkan bahwa ia memiliki gaya berpikir yang kritis dan bebas yang diturunkan oleh ayahnya. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah seorang begawan ekonomi satu-satunya di Indonesia yang tidak tergantikan. Meskipun di zaman Bung Karno dan di zaman Presiden Soeharto selalu bertentangan, tetapi ide dan pendapatnya selalu dipakai oleh kedua Presiden Republik Indonesia yang pertama dan kedua. Kita kembali ke Prabowo. Setiap harinya Prabowo juga suka bermain perang-perangan. Mungkin dengan dasar inilah jiwa ketentaraan Prabowo terpupuk. Teman-teman sepermainan suka meniru gayanya, terlebih terkait dengan cara memegang senjata, cara berjalan, sungguh berwibawa. Hal ini diperlihatkan Prabowo saat ia menjadi Komandan Jenderal Kopassus untuk membebaskan tawanan yang disandra oleh pemberontak Papua. Kembali ke Prabowo pada masa kecil, Prabowo pun diminta untuk mengajarkan bagaimana caranya memegang senjata dengan baik, dan dinilai oleh teman-temannya persis seperti tentara perang. Meski bersifat keras, Prabowo sangat menghormati kedua orang tuanya, dan hal inilah yang harus ditiru oleh anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman now. Berbicara tentang pembentukan karakter anak itu dimulai dari didikan orang tuanya dan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya lewat momen yang dihabiskan bersama-sama dengan saudara-saudara di atas meja makan. Atau dengan kata lain, obrolan saat makan bisa dimanfaatkan untuk membentuk karakter anak-anak. Sedangkan kedua orang tua, ayah dan ibu, bertugas mengawasi dan memberikan masukan atau nasihat serta menanamkan nilai kebaikan dan pelajaran hidup lewat atau dengan cara yang santai. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan kenangannya saat masih kecil tinggal di Singapura. Ini disampaikan saat menggelar jumpa pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Singapura. Prime Minister, I'd like to admit to you that I spent some years as a boy here. I witnessed the early days of Singapore. And to be very frank, I've always admired the success of Singapore, and especially the success of the early leaders of Singapore. Perdana Menteri, saya ingin mengakui kepada Anda bahwa saya menghabiskan beberapa tahun sebagai seorang anak di sini. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memuji kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai Singapura. Apa yang terjadi pada Prabowo semasa kecil tercermin saat ini ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8. Prabowo menyebutkan bahwa dalam kehidupan nyata tidak ada salahnya untuk meniru hal-hal yang baik dari negara lain. Jadi, dalam hal ini, kondisi serta mental Prabowo dapat menjamin kelangsungan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia hingga 2029. Meski setiap hari pemberitaan baik di YouTube maupun kanal televisi ataupun surat kabar ada saja yang untuk menjegal beliau, tetapi beliau maju terus. Strategi beliau cukup baik. Contohnya dalam keputusan IKN sebagai ibu kota politik. IKN sebagai ibu kota politik itu adalah langkah yang aman daripada membatalkan IKN atau memindahkan ibu kota ke IKN. Mengenai definisi ibu kota politik itu nanti tahun 2028. Dalam hal ini, saya tidak akan menyinggung hal-hal yang lain selain dari kegiatan Presiden kita. Podcast saya ini sengaja membahas
hal-hal yang positif tentang Presiden Prabowo Subianto agar menjadi pelajaran atau mencontoh karakter beliau. Mohon komentarnya ditulis secara langsung atau japri ke kami lewat WhatsApp ke 0858 9449 9078. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Demikianlah podcast saya untuk hari ini. Sampai jumpa esok hari.